Dan orang yang frugal bisa untuk membeli barang-barang yang bagus. Bagus, ya. Tapi bukan artinya ya mengikuti hasrat ya untuk kemudian lihat apa barang bagus langsung beli-beli terus gesek kartu kredit atau ambil ini minta Rakus. tolong orang. Enggak, serakas enggak. Dak, ini mau nanya, Dak. Itu memang disengaja begitu supaya dalam tanda kutip orang bilang, lu mau sok-sokan sederhana. Ngonten ya. Ya, atau lu gitu. ngonten. Atau memang sebenarnya ada dorongan kuat di balik itu. Karena itu kan bukan setahun 2 tahun. Nih, sekarang itu gaya hidup flexing, lebay, gaji ngepas, tapi motor Ducati, gaya hidupnya wow, posting sana, posting sini luar negeri, ternyata utangnya banyak. Biar tekor asal kesohor. Biar tekor asal kesohor. Kemudian gaya hidup, ya, mobil mewah, istrinya, hartanya berlimpah, tapi ternyata dikejar KPK. Nah, tapi sekarang di tengah itu semuanya lagi ada gaya hidup yang mengembalikan ke fitrah kita. Aslinya manusia. Sederhana, tapi tidak berlebihan. Tapi Abi juga nggak tahu apa maksudnya frugal living. Umi juga pernah dengar nggak? Baru dengar. Baru dengar kan? Kita tanya sama Da Adrian Maulana. Assalamualaikum, Da. Waalaikumsalam Insya Allah, Da. warahmatullahi Sehat, Da. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkat Tapi doa kalau dari panggil kita beliau Superman. Badannya Superman, wajahnya mirip semua. Superman. Masya Allah. Tapi makannya gado-gado 17 ribu. Nah, itu dia. Itu yang mau kita bahas. Ya, frugal life itu apa dong berarti? Jadi Yang sekarang lagi ngetren. nah, istilahnya. jujur, ini juga akhirnya Frugal. 2 minggu terakhir ini, frugal living itu apa sih? Akhirnya lihat tuh definisinya di bahasa Indonesia kan. Jadi ternyata frugal living atau gaya hidup sederhana tadi adalah sebuah konsep hidup yang dilakukan secara sadar, ya, untuk berfokus kepada memang hal-hal yang akan memberikan kebermanfaatan karena dia merasa bahwa itu adalah hal yang prioritas. Jadi mohon maaf, berbeda sama ada orang yang hidupnya terpaksa harus berhemat ya karena ya memang udah nggak punya apa-apa lagi. Apa yang mau dihemat? Apa yang mau dihemat? Emang saya begitu. Misalnya ada orang yang saya bilang adalah kaum yang miskin. Dia punya penghasilan, tapi mungkin penghasilannya jauh di bawah UMR. Pengeluarannya banyak, dia punya istri, punya anak, punya tanggungan orang tua, ada yang sakit-sakitan. Mereka mungkin masuk dalam kategori miskin dan tentunya kita sebagai seorang muslim kita wajib untuk membantu orang-orang yang seperti itu, ya kan? Nah, tapi untuk kita yang katakanlah masih diberikan kecukupan, saya pikir ada baiknya untuk kita pertimbangkan untuk mencoba konsep hidup yang seperti itu, konsep hidup tadi yang dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW, kemudian para sahabat Rasulullah, ya kaum soleh-soleh terdahulu. Contohnya juga kalau saya pernah baca itu ada Abdurrahman bin Auf, salah satu orang terkaya di Jazirah Arab pada masanya, itu menerapkan pola hidup yang seperti itu. Bahkan beliau sampai menginfakkan seluruh kekayaannya dan beliau hanya membawa pakaian yang dikenakan aja. Kami merinding kalau baca seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan itu gak ada apa-apanya gitu kan. Masih naik kereta. Iya gitu kan, dan masih punya macam-macam. Iya. Dan juga ini Umi lanjutannya adalah orang yang melakukan konsep hidup frugal living atau yang disebut frugalis. Frugalisme. Ya, itu bukan berarti dia itu tidak menikmati hidup. Oke. Dia justru menikmati hidup. Dan orang yang frugal itu adalah orang yang kata masuk kita boleh dan malah bisa untuk membeli barang-barang yang bagus. Bagus, ya. Tapi bukan artinya ya mengikuti hasrat ya untuk kemudian lihat apa barang bagus langsung beli-beli terus gesek kartu kredit atau ambil ini minta Rakus. tolong orang. Enggak, serakas enggak. Jadi kayak contoh, Van kebetulan di depan sepatu. Dulu bercita-cita banget ya, dulu kan kelihatannya sporty. Jadi saya pakai sepatu yang agak sporty. Pada saat udah jadi kerja kantoran, pengen banget punya sepatu pantofel tuh yang keren gitu loh kan. Kebetulan memang kantornya di seberang mall yang branded banget itu tuh di daerah SCBD kan. Yang sejauh mata memandang buka pintu lobi, waduh, baru udah mentereng juga kan. Terus akhirnya tanya teman yang kerja, wah sepatu apa sih memang yang paling enak, nyaman? Oh ada tuh. Wah, mereknya Tots. Oh iya, pas masuk ke tokonya 9 juta, ya kan? Sepatunya. Baru biasa pakai sepatu ya sekitar 1,5 Iya, jutaan. 1,5, Bisa iya. begitu kan? Itu aja kok kayak oke.
Waduh, Masya Allah. Terus akhirnya tapi bilang, Bismillah, saya kepengen nanti pada saat dapat gaji pertama, saya mau beli. Pada datang ke sana, ya Alhamdulillah, qadar Allah, ada diskon pula, ya kan? Jadi berarti brand, tapi bukan brand, karena ada brand-brand yang terkenal banget, dia bahkan nggak pernah mau kasih diskon. Ya kan? Dalam gengsi apa, dia. gengsi, ya kan? Ini masih ada, nggak apa-apa. Jadi kalau ngebis, saya dapat sekitar 6 juta. Tapi kan bayangkan, itu sepatu udah menemani saya sejak saya tanggal 20 Juni 2016 saya memang resmi bekerja di sana sampai hari ini. Setiap hari. Dan saya pakai itu bukan cuma kalau acara-acara yang sifatnya formal, enggak. Saya pakai itu dalam keseharian saya. Termasuk naik KRL, termasuk naik ojek. Orang bilang, banyak yang komen. Kan saya pernah ngambil juga sepatunya segala macam. Enggak, ganti sandal dulu, enggak ganti apa. Pertama repot. Ya kan, kedua, kita di jalan nggak tahu keinjak kaki orang atau apa, malah beresiko. Ya kan, ketiga adalah kita punya barang sesuatu, apalagi yang bagus ya indah, untuk kita nikmati dan itu boleh adanya sebagai salah satu wujud rasa syukur saya kita gitu. Mungkin orang pikir emang udah dia punya sepatu kayak gitu banyak, enggak, jujur saya punya sepatu pantofel itu cuman satu lagi warna coklat, udah saya nggak ada, selebihnya apa sepatu olahraga ya karena memang lebih sering saya pakai. Memang kalau kita punya barang yang berkualitas dan umumnya memang yang branded berkualitas, insya Allah itu memang dia punya lifetime periodnya tuh bisa lebih panjang. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan, semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya, gabung di Ala Nabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Ala Nabi Fam. Yuk, sekarang. Jangan tunda. Cus! Dak, ini mau nanya, Dak. Itu memang disengaja begitu supaya dalam tanda kutip orang bilang, lo mau sok-sokan sederhana. Ngonten ya. Atau lu ngonten. Atau memang sebenarnya ada dorongan kuat di balik itu. Karena itu kan bukan setahun 2 tahun. Jam berapa bangun tidur pagi untuk siaran subuh? Bayangin. Tapi terus begitu. Apa yang mendorong, Dak? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan gaya hidup hari ini? Nggak ada niat khusus sebenarnya mau melakukan itu. Murni melihat awalnya faktor keduniaan aja. Gerah, macet, di jalan habis bisa berjam-jam. Berangkat dari rumah di Bintaro, kebetulan kantor di daerah SCBD, paling cepat 1,5 jam. Rata-rata tuh 2 jam. Kalau pulang jam habis kantor kan, berangkat pagi 1,5 jam tuh rata-rata. Jadi artinya apa? Sehari 4-5 jam itu hanya habis di jalan. Itu belum termasuk kalau pas meeting sama klien kan sejam ke sana pulang lagi. Jadi 6 jam dari kurang lebih sekitar 9-10 jam waktu kerja hanya buat di jalan. Kemudian 2019, alhamdulillah Presiden meresmikan MRT. Nah, kita termasuk yang menggunakannya juga. Tapi masalahnya dari tinggal di Tangerang Selatan menuju MRT yang ada di Lebak Bulus, PR sendiri lagi kan. Harus mungkin pakai kendaraan pribadi, atau nggak pakai taksi, atau mungkin cari ojek, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari sana enak. Itu pun udah bersyukur. Dari Lebak Bulus sampai kantor di SCBD, cepet 20 menit, cuman 11.000. Masya Allah. Padahal sebelumnya, ini kan kerja kantoran udah tahun ke-8, Ustadz. 6,5 tahunan itu pakai taksi kemana-mana. Dari Bintaro ke kantor itu nggak kurang dari 170.000. Belum termasuk tol 16.000. Pulang pergi 340 tambah tadi tol 34.000, 372.000. Berapa hari? 1 bulan, 20 hari kerja. 7,4 juta hanya buat transportasi aja. Dulu, ya kan? Tapi kemudian akhirnya ada MRT. Menurun tuh pengeluaran. Lumayan. Cukup signifikan. Jauh. Setelah artinya PPKM sudah dihilangkan, semua kembali lagi normal. Ternyata kok jalanan itu lebih
lebih macet daripada yang sebelum-sebelumnya. Makin parah. Nggak tahan juga dong. Aduh gimana nih, teman bilang, udah cobalah naik KRL. Cuman kan image-nya dulu kereta itu kan kayaknya bagaimana ya. Apalagi kan? dulu, zaman saya kandang kambing yang dulu. Iya, ya mungkin memang benar kenyataannya Iya. demikian ya. Karena memang transportasi yang paling terjangkau untuk semua kalangan, kita harus akui memang adalah si KRL itu. Tapi ternyata pas giliran Padat. coba, itu semua mitos-mitos yang orang bilang, tadi isinya hanya tukang-tukang kambing. Iya. Terus kemudian mohon maaf, Iya. mungkin resiko copet Iya. atau pelecehan gitu ya. Pelecehan. Alhamdulillah sekarang sepertinya udah 1,5 Lebih tahun tertib. istiqomah naik pulang pergi KRL, nggak pernah mendengar sekalipun ada kejadian yang seperti itu. Jadi artinya dari segi keamanan itu semuanya oke. Cepat oke. Kedua cepat. Yang ketiga faktor tadi finansial, penghematan, ya kan? Tapi ternyata Ustadz, Umi udah dijalankan dari waktu ke waktu, kok bukan cuma hal-hal itu yang kita dapat, tapi di luar itu ada hal lain yang selama ini tuh nggak terlihat, yaitu adalah apa? Keadaan sekitar kita. Karena dulu kan di mobil, disetirin supir, ya kan, terus pegang handphone, ya kan, ya udah. Jadi kita akhirnya apa? Mungkin mohon maaf kepekaan terhadap lingkungan dan apa-apa yang terjadi itu tidak segitunya. Tapi sekarang kan mau nggak mau kan naik motor ya kan mau ngapain, kita nggak bisa, handphone bahaya, resiko. Jadi akhirnya ngelihat ke kiri ke kanan ya. Ada orang yang berdiri, ada orang tertatih-tatih. Dia mungkin tadi dari dagang di Tanah Abang, rumahnya di Rangkas Bitung karena trayek saya Rangkas Bitung Tanah Abang. Dan itu bisa tuh lagi berdiri aja tapi tetap tidur tuh gitu-gitu gimana, berarti begitu letihnya. Jadi kok selama ini saya tuh merasa bahwa kehidupan kita tuh udah jauh lebih baik dari kehidupan orang banyak. Bersyukur. Tapi seringkali kita tadi tuh suka kufur nikmat, masih selalu merasa kurang. Nambah mobil lagi. Alhamdulillah kalau itu sih udah enggak ya. Jadi suka ya mungkin apalagi sekarang kemajuan teknologi media sosial ya memudahkan siapapun untuk bisa berinteraksi atau melihat meskipun nggak kenal tapi dia melihat ada gaya hidup yang seringkali akhirnya juga suka membuat orang lain merasa kecil hati apabila dia belum bisa mencapai ke taraf sana. Masalahnya kalau misalnya dia bersabar, dia menunggu dan juga memang Allah izinkan untuk bisa mencapai itu kan alhamdulillah. Tapi kemudian kalau yang terjadi adalah memaksakan diri, kan akhirnya jadi timbul hal-hal yang maksudnya lebih mudarat kan Ustaz. Mungkin perilaku korupsi, kejahatan jadi merajalela karena saya nggak mungkin punya kalau saya nggak ngerampok, saya nggak ini atau nggak saya nggak nyuri gitu, saya nggak akan bisa gitu. Jadi akhirnya pada saat itu kok kayak ada inner call, ada panggilan gitu pada saat akhirnya muhasabah karena kan alhamdulillah waktu itu saya akhirnya berbagi di konten. Itu pada saat berbagi begitu, saya belum pernah ngerasakan main media sosial ini mungkin udah bertahun-tahun. Waktu sempat tahun lalu viral adalah waktu saya menggaungkan mengenai halal, restoran gitu ya. Sekarang kok ternyata saya viral gara-gara menggaungkan pola hidup yang sederhana. Yang mungkin sebelumnya udah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Tapi karena diamanahkan sebagai public figure Ustadz, ini seperti kayak menjadi sebuah wabah baru, tren baru. Yang senangnya adalah ini membangkitkan semangat lagi buat teman-teman gitu ya, yang mungkin selama ini suka merasa kecil hati, merasa kayak kurang berguna, merasa orang lain tuh jauh lebih daripada dia, saya selalu ibaratnya nomor sekian gitu. Bahwa ternyata kok kita lebih bisa menjadikan apa ya diri kita itu seperti manusia pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Nah disitulah membangun kedekatan. Tapi alhamdulillah ya gara-gara seperti ini kok jadi ada keberkahan tersendiri. Sekarang kalau di stasiun ya Umi ini orang ngajak foto, saya pikir karena dia tahu. Mohon maaf, ya saya dulu pemain sinetron, main film, ya kan pembawa acara Indonesia Morning Show gitu di Net TV bertahun-tahun yang tayang setiap pagi gitu. Enggak loh, gitu. Dia malah nggak ngeh saya itunya karena yang generasi sekarang kan nggak tahu. Ya kalau yang umur yang 50-an gitu ya kan 48 ya sebenarnya. Ya iya. Tapi kalau yang anak-anak belasan, umur 20 bener-bener dia murni gara-gara si media sosial gitu loh. Jadi menurut dia ternyata kok gaya hidup sederhana tetap bisa kelihatan keren. Kok terlihat dia banyak senyum, bukannya naik ojek itu kayak keringetan, bau, bekas helm orang atau apa itu kok nggak tergambarkan di mungkin konten-konten saya. Ya maaf mungkin memang adalah pasti 1-2 yang berkomentar yang mungkin kurang suportif ya. Contoh misalnya
nih konten tadi kata Umi Konten, seperti itu iya. ya kan, atau yang lebih nih 2024 mau lewat partai apa nih gitu kan. Apalagi tampilan udah mirip. Ya tadi datang di sini dibilang tadi kan dibilang Pak Lurah, saya bilang iya betul perwakilan Lurah Pondok Pucung. Seperti itu. Ya, tapi ya kembali lagi kita berusaha berbuat baik aja, selalu ada orang yang nyinyir. Nah, apalagi kalau mungkin kita menunjukkan perilaku gitu ya yang nggak baik gitu ya Ustadz ya. Jadi ya mudah-mudahan lah Allah jaga dalam ketulusan keseharian ini gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi buat masyarakat gitu loh, untuk kita tadi kata Ustadz itu benar banget, kembali kepada fitrahnya. Ya mungkin Ustadz kan udah kenal bertahun-tahun Umi juga gitu, bahwa ya, dalam perjalanan babak kehidupan saya mungkin baru memperdalam Islam kan beberapa tahun belakangan ini. Katakanlah baru 1 dekade belakangan ini, dari hampir setengah abad kehidupan saya gitu ya. Tapi ternyata memang bersyukur banget dan semakin bangga menjadi umatnya Rasulullah SAW gitu ya, role model, suri tauladan kita yang memang bukan hanya mungkin dikagumi ya oleh umat Islam, tapi apa-apa yang beliau contohkan dalam perilakunya itu adalah perilaku yang relevan untuk keseluruhan dan kebaikan seluruh umat. Ya, meski bukan seorang muslim sekalipun. Dan tadi contoh mengenai kesederhanaan, ternyata yang tadi saya nggak berusaha maksudnya ingin menyerupai dulu sebelumnya, ternyata ketemu beliau pun juga mencontohkan begitu dalam aktivitas kesehariannya. Padahal beliau seorang yang sukses pada saat itu, tapi tetap menjaga kesehariannya itu tetap sederhana. Bahkan beliau rela untuk kemudian ya orang lain makan, beliau mungkin enggak gitu, dan beliau tidak mau menikmati tertentu kalau dia tahu ada orang di sekitarnya, umatnya itu dalam kehidupan yang masih kesusahan. Tapi nggak mudah nih. Itu yang mau mitanya. Karena gini, udah itu kan kerja di korporasi, apalagi international corporate. Nanti apa kata orang, itu satu. Kedua mungkin juga lecek ya, kan biar bagaimanapun, karena saya juga 8 tahun naik kereta api, tahu bagaimana rasanya, buru-buru mana berebut gitu kan nggak nyaman. Gimana cara membuat enggak ini baik, nyaman, oke. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi Adrian ini kan bekerja di perusahaan manajer investasi asal Inggris ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai investasi keduniawian, uang, kan artinya kita memang harus sedikit berupaya, kita harus ada yang kita korbankan, dalam hal ini mungkin tadi gaya hidup, untuk kemudian kita jadi bisa menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk memberikan kebaikan kehidupan bukan hanya saat ini, tapi kan kita juga ada hidup di masa depan. Kalau orang bilang mungkin pada saat masa pensiun, pada saat pensiun katakanlah usia 55, 56, tapi kemudian Allah begitu baik sama kita diberikan umur yang panjang, katakan sampai 78, sampai 80. Kita harus hidup 20 tahun, 25 tahun, tapi udah nggak punya penghasilan lagi. Meski sebelumnya tadi kita adalah seorang yang katakan punya jabatan, manajer, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Kalau artinya pada saat kita diberikan usia, diberikan kesehatan untuk bisa produktif, tapi nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, banyak yang punya pola pikir, saya kan yang penting sekarang lagi gajian. Jadi hidupnya, mohon maaf, kalau bercandanya ya, seperti astronot gadungan. Kalau astronot beneran, itu kan cita-citanya adalah sampai ke bulan. Bener kan? Kalau gadungan? Kalau gadungan cuma dari bulan ke bulan aja. Itu bedanya. Dari tanggal 25 ke tanggal 25 aja lah ya kan. Karena dia tahu, ya udah. Jadi dia akhirnya begitu. Bekerja ya sekenanya aja. Yang penting pokoknya dia masuk absen, kadang main medsos aja. Nggak mikir panjang. Nggak berpikir panjang. Nah, dengan kebetulan bekerja di sini, alhamdulillah kita jadi terbiasa untuk kemudian tadi dalam hidup, kalau misalnya ada dapat katakanlah misalnya 100%, itu udah langsung. Saya cuma berbagi, mungkin ini bagi tips buat semuanya juga menyaksikan, dalam pengeluaran itu 4. Yang pertama, begitu dapat, saya langsung keluarkan dulu adalah untuk berbagi. Nah, teman-teman mungkin yang muslim bilang, saya mah udah kan zakat, mohon maaf. Karena zakat kan setahu saya itu kan sifatnya wajib ya. Jadi jangan bangga lah kalau baru keluarin 2,5%. Kecil. Iya, saudara kita yang lain aja, yang Nasrani aja per puluhan, mereka 10% gitu. Bahkan diwajibkan gitu kan. Kalau nggak mereka nggak bisa di komunitasnya dan gerejanya kan seperti itu. Masa kita kalah ya kan? Udah deh 10%. Toh kita masih kaya, masih punya 90%, ya kan? Lalu kemudian apa? Yang kedua adalah
Mungkin ada saudara kita yang terpaksa hidupnya harus berutang. Di Islam memang saya juga baca berutang tuh boleh, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ma'ruf begitu kan Ustaz ya. Nggak boleh berutang tapi ternyata nggak mau bayar utang, nggak boleh, zolim itu kan namanya. Sudah niat berarti. Betul, udah niat. Nah, tapi kalau kita bicara duniawi dari ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari, hutang yang sehat itu tidak boleh lebih dari 35% daripada pengeluaran kita. Jadi misalnya gini, ada orang punya pemasukan 10 juta, jangan sampai dia punya hutang sampai 6-7 juta setiap bulannya. Utang KPR, utang kendaraan, utang barang-barang itu yang tadi tekor asal sohor tadi. Akhirnya kan bisa jadi timbul perilaku yang mungkin sekarang terjerat namanya pinjaman Pinjol. online. Iya, pinjol. Masalahnya banyak pinjaman online itu juga yang nggak legal, Ustaz. Wow. Dan yang penyelesaiannya juga dengan cara-cara yang nggak bisa dibenarkan. Dan kan? totalnya sekarang 10 triliun. Jakarta doang itu. Jakarta doang, data terbaru itu. Waduh, saya belum update itu. Tapi kan luar tuh berarti ada tantangan tersendiri buat masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, sisihkan dulu untuk kita tabung atau kita investasi setidaknya 10-15%. Tadi ya kita hitung ya, yang mungkin katakanlah tadi 10%. Tadi misalnya masih punya utang 35%, 35, 45%. Sisihkan 10%, 55%. Sisanya 45% itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan hari-hari. Bayar listrik, ya, untuk kita transportasi, makanan hari-hari. Jangan kebalikan. Kalau orang kebalikan, kadang-kadang apa? Yang penting kebutuhan dulu hari-hari, ya Ada kan? sisa. Ada sisa bersedekah. Akhirnya kemudian saya Itu pun nggak kalau ada sedekah ya. sisa. Kalau ada sisa. Jadi, Makanya yang ngasih sisa-sisa. iya, mohon maaf ya nanti kalau umpamanya kita dapat rezeki juga sisa-sisaan aja. Iya. Kita nggak diutamakan karena kita nggak menjadikan itu prioritas. Nah, tadi bicara mengenai prioritas. Jadi ini penting untuk bagaimana kita memprioritaskan apa-apa yang kita butuhkan terlebih dahulu ketimbang apa yang kita inginkan. Tapi kan memang Butuh fitrahnya dulu. manusia kan Ustadz. Ada keinginan ya kan dunia. Iya, mau ini ya, mau itu. wajar, boleh namanya kita lihat, namanya ada dalam keseharian sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, adalah orang jalan-jalan termotivasi, ya pengen deh juga gitu. Tapi kita lihat situasi kita, rezeki kita saat Jangan ini maksain. seperti apa. Ada orang jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa cuma di dalam negeri aja gitu. Alhamdulillah, karena ada orang lain di luar kita yang tidak bahkan bisa nggak pernah jalan. bisa jalan-jalan kan seperti itu. Bisa karena faktor mungkin kondisi fisik, bisa karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang sering nggak kita syukuri. Nah, tadi dengan ternyata menerapkan perilaku-perilaku seperti itu, kita kayak pelan-pelan tuh jadi terasah untuk jadi lebih sering kali itu timbul rasa syukur gitu loh. Yang sebelumnya tuh tadi kayaknya aduh kok belum bisa sih, aduh kok begini sih, atau gini. Jadi akhirnya sekarang ya alhamdulillah terbangunlah pelan-pelan seperti itu, Ustaz. Kalau dirunut setelah sekian tahun kemudian, seperti kayak menjadi sebuah hal yang mudah buat saya untuk melepaskan tadi hal-hal yang sifatnya materialistik. Yang sebelumnya itu sangat-sangat mendominasi kehidupan saya. Pasti. Panjang. Jadi sebenarnya frugal life itu bukan sengaja kita memiskinkan diri. Sama, terbiasa dulu kalau acara-acara, apalagi kalau acara television, ada gala dinner atau apa, nggak mungkin pakai baju yang sama berulang kali. Ini nggak ada, harus baru. Dan pada saat ada red carpet, kan semua turunnya atas mobil. Nggak mau lah pakai mobil yang biasa, yang dipakai sama orang lain yang pada umumnya lah. Ada kelas-kelas tersendiri. Karena dulu saya pikir itu bahwa kita dinilai, kita akan dihargai sama orang dari apa yang kita pakai.